Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Yaitu dari paradigma karitatif dan charity based menjadi paradigma yang human rights based. Bahwa di luar negeri itu ada peluang pekerjaan yang ditangani oleh pemerintah langsung yang disebut dengan skema G2G. Selamat pagi, dari Jalan Limbawulio kami sampaikan pokok-pokok berita. Unit Pelaksana Teknik Sentra Meohai Kendari menyelenggarakan puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional atau HDI tahun 2025 di Kota Bau-Bau. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sultra memastikan kerja ke luar negeri melalui skema resmi government to government aman. Inilah Warta Kepton selengkapnya Senin 8 Desember 2025 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Unit Pelaksana Teknis Sentra Meohai Kendari menyelenggarakan puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2025 di Kota Bau-Bau. Dalam acara ini, PLT Asisten 2 Setda Kota Bau-Bau Muhammad Abdu menekankan perlunya perubahan paradigma perlindungan disabilitas dari sekedar bantuan menjadi pemenuhan hak. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Yaitu dari paradigma karitatif dan charity based menjadi paradigma yang human rights based. Kementerian Sosial Kemensos Republik Indonesia melalui Unit Pelaksana Teknis UPT Sentra Meohai Kendari menggelar puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional HDI tahun 2025. Acara ini berlangsung di Aula Palagi Mata Kantor Wali Kota Bau-Bau pada Minggu 7 Desember 2025. Mengusung tagline Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Sentra Meohai Kendari Muhammad Gunawan, Pejabat Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sejumlah Kepala Dinsos se-Sulawesi Tenggara. PLT Asisten 2 Setda Kota Bau-Bau Muhammad Abdu secara resmi membuka acara tersebut. Ia menekankan pentingnya peringatan HDI untuk memperkuat kepedulian dan solidaritas terhadap disabilitas. Menurut Abdu, paradigma perlindungan disabilitas harus bergeser total. Dahulu bantuan dianggap tindakan amal, kini harus dipandang sebagai hak yang wajib dipenuhi. Memperkuat solidaritas meletakkan dasar yang kuat bagi perlindungan disabilitas, yaitu dari paradigma karitatif dan charity based menjadi paradigma yang human rights based. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesetaraan, kesempatan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ini termasuk menjamin akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Abdu mengakui sudah banyak payung regulasi tentang penyandang disabilitas. Namun ia menegaskan kuncinya bukan semata-mata pada peraturan, tetapi pada implementasi. Payung regulasi rasanya sudah cukup, tetapi kuncinya bukan semata-mata di regulasi. Peraturan yang baik, rencana yang baik tidak ada gunanya tanpa keseriusan dalam pelaksanaannya. Kuncinya adalah di implementasi, dieksekusi dengan tepat, dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas. Dalam acara ini, UPT Sentra Meohai Kendari juga menyerahkan bantuan. Bantuan tersebut berupa pemberdayaan dan pemenuhan hidup layak, termasuk penyerahan kursi roda dan alat bantu disabilitas lainnya. Sementara itu, Ketua Forum Disabilitas Kota Bau-Bau, Laode Fridi, menyambut baik tagline Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas. Ia berharap hak-hak penyandang disabilitas diakomodir penuh oleh semua pemangku kepentingan. Ia mencontohkan hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memberikan peluang besar. Undang-undang tersebut memungkinkan penyandang disabilitas mengekspresikan potensi diri dan berkompetisi. Kami di Bau-Bau, Kota Bau khususnya ya, dulu pernah saya ikut kompetensi di KPU, alhamdulillah satu periode terpilih. Artinya itu menunjukkan bahwa orang-orang yang seperti kita ini bisa sebenarnya dari kompetensi. Gitu. Jadi seperti sebelumnya saya alhamdulillah pernah menduduki satu posisi di anggota KPU Kota Bau dengan kondisi seperti ini.
Laude Fridi juga mengapresiasi dukungan Pemkot Bau-Bau selama ini terhadap penyandang disabilitas yang dinilai telah menunjukkan pengakuan kesetaraan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita berikutnya. Polsek Sorowolio menunjukkan peran aktif dalam mendukung ketahanan pangan di wilayahnya. Kapolsek Sorowolio Ibda Sardi bersama Babin Kamtibmas untuk beberapa kelurahan Aibtu Idul Fitra memimpin kegiatan penanaman jagung pakan hibrida pada Jumat 5 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani Matawatu. Penanaman dilakukan di lahan pertanian seluas 0,5 hektar yang terletak di jalur lingkar Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorowolio, Kota Bau-Bau, dengan total bibit yang digunakan sebanyak 6 kg. Kapolsek Sorowolio Ibda Sardi mengatakan inisiatif ini tidak hanya mempererat hubungan antara polsek dan warga, namun juga merupakan upaya nyata untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Sorowolio. Dalam kesempatan tersebut, Babin Kamtibmas Kelurahan Kaisabu Baru turut menghimbau para petani agar terus meningkatkan mutu tanaman dan juga memanfaatkan lahan produktif secara maksimal. Ia juga menekankan bahwa komoditas jagung memiliki peran krusial dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus juga menjadi sumber peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Diharapkan kegiatan penanaman jagung hibrida ini akan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan pertanian lokal dan semakin memperkuat kerjasama antara kepolisian dan warga dalam menjaga stabilitas pangan di wilayah Sorowolio. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sultra memastikan kerja ke luar negeri melalui skema resmi government to government aman melalui kerjasama resmi antara pemerintah Indonesia dan juga negara tujuan. Mengenai hal itu, kembali Afriansa melaporkan. Bahwa di luar negeri itu ada peluang pekerjaan yang ditangani oleh pemerintah langsung yang disebut dengan skema G2G. Pemerintah membuka lebar peluang kerja ke luar negeri melalui skema resmi government to government atau G2G. Mekanisme ini memastikan penempatan tenaga kerja melalui kerjasama resmi antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan. Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sultra, Laude Askar menyebutkan 4 negara mitra G2G. Negara-negara tersebut adalah Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan Arab Saudi. Dengan adanya skema G2G, Askar mengingatkan pentingnya pemerintah daerah dalam menyiapkan calon pekerja migran Indonesia. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Bahwa di luar negeri itu ada peluang pekerjaan yang ditangani oleh pemerintah langsung yang disebut dengan skema G2G, government to government. 4 negara yang sudah MOU, yang pertama adalah Jepang, yang kedua adalah Korea, yang ketiga adalah Jerman, yang keempat Saudi Arabia. Tentu pemerintah daerah berpikir menyiapkan CPMI-nya, calon pekerja migrannya, sesuai dengan amanat Undang-Undang 18 tahun 2017, kewenangan pemerintah kabupaten kota yaitu melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran Indonesia. Askar juga mengapresiasi sinergi Pemkot Bau-Bau yang ternyata sudah memiliki kerjasama dengan Korea Selatan. Awalnya kerjasama itu fokus pada masalah budaya. Pihaknya mendorong agar kerjasama tersebut dikembangkan ke sektor penempatan tenaga kerja, karena setiap tahun Korea Selatan butuh puluhan ribu tenaga kerja lewat skema G2G. BP3MI Sultra juga mendorong pelatihan bahasa diberikan kepada calon pegawai migran Indonesia. Hal ini penting agar
peserta siap bekerja di luar negeri, salah satunya Korea Selatan. Data BP3MI Sultra mencatat sudah ada calon pekerja migran asal Bau-Bau yang berangkat melalui jalur G2G. 1 orang telah ditempatkan di Jerman dan 1 orang di Jepang. Sementara itu untuk Korea Selatan, 11 orang dari Sulawesi Tenggara baru selesai mendaftar, termasuk calon pekerja dari Bau-Bau. Terkait maraknya informasi tenaga kerja ilegal, BP3MI Sultra meminta masyarakat hanya mengikuti jalur resmi pemerintah yang memiliki legitimasi negara. Untuk memastikan kebenaran informasi, masyarakat disarankan mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan setempat atau bertanya langsung ke BP3MI Sultra. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Dinas Sosial Kota Bau-Bau kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap para pejuang kemerdekaan dengan menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada anggota Legiun Veteran Republik Indonesia yang berada di wilayah Kota Bau-Bau baru-baru ini. Penyaluran ini merupakan tindak lanjut dari acara penyerahan simbolis bantuan sosial yang sebelumnya telah dilaksanakan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 di lapangan Lembah Hijau. Kepala Dinas Sosial Bau-Bau Hanarudin menyerahkan bantuan tersebut secara langsung di kantor Legiun Veteran Bau-Bau pada hari Kamis 4 Desember 2025. Hanarudin menjelaskan bahwa pemberian bantuan ini merupakan wujud nyata perhatian dan penghargaan dari pemerintah Kota Bau-Bau terhadap para veteran. Ia menegaskan bahwa pengabdian para veteran yang telah mempertaruhkan hidupnya demi kemerdekaan bangsa adalah jasa yang tak ternilai. Menurut Hanarudin, meski bantuan ini nilainya tidak sebanding dengan besarnya jasa para pahlawan, ini adalah simbol nyata kepedulian pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau saat ini mencatat terdapat 72 keluarga veteran yang berhak menerima bantuan. Adapun paket sembako yang diserahkan terdiri dari beras sebanyak 25 kg, 2 kg gula, 2 liter minyak goreng, 1 dus mie instan, dan 30 butir telur. Hanarudin berharap penyaluran sembako ini dapat sedikit meringankan kebutuhan harian keluarga veteran. Ia juga menekankan bahwa momen ini harus dijadikan pengingat bagi seluruh masyarakat untuk senantiasa menghargai jasa-jasa para pejuang kemerdekaan. Saudara, sebelum kami akhiri kami sampaikan pokok-pokok berita. Unit Pelaksana Teknis Sentra Meohai Kendari menyelenggarakan puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2025 di Kota Bau-Bau. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sultra memastikan kerja ke luar negeri melalui skema resmi Government to Government aman. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.